Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Oktavelia Amanda dari kelas Indralaya dengan NIM 06071282270035. Mata kuliah pengantar pendidikan. Dosen pengampu mata kuliah ini adalah Ibu dosen Sylvia AR MPD dan Ibu dosen Dr. Melinda SPD MPD. Di sini saya akan memaparkan 5 jawaban saya atas 5 pertanyaan untuk ujian tengah semester ini. 1. Proses memanusiakan manusia bisa diartikan sebagai pendidikan. Jelaskan maksud dari pernyataan tersebut. Maksud dari pernyataan memanusiakan manusia diartikan sebagai pendidikan adalah karena pendidikan merupakan upaya untuk membuat manusia menjadi berbudaya dan berakal budi. Nah, dalam proses itu juga mendorong sesama manusia untuk saling menghargai, menghormati, dan tidak mengadili. Lalu, dengan proses itu pula, manusia akan terhindar dari tindakan yang merendahkan satu sama lain, mencibir, membuat sakit hati, sehingga manusia akan lebih baik daripada sebelumnya. Jadi, karena itulah mengapa proses memanusiakan manusia itu adalah bagian dari pendidikan. 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan usaha sadar dalam pendidikan. Usaha sadar dalam pendidikan adalah keinginan secara sadar tanpa paksaan untuk mewujudkan dan mengembangkan potensi dari dalam dirinya. Misalnya dalam hal keagamaan, akhlak mulia, kecerdasan, kepribadian, serta keterampilan yang mana diperlukan untuk dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Usaha sadar dalam pendidikan ini dilakukan oleh peserta didik maupun tenaga pendidik. Contohnya adalah seorang siswa yang mengerjakan tugasnya, yang mengumpulkan tugasnya, dan dia mengerjakan dengan sepenuh hati. Nah, jadi siswa tersebut secara sadar dan tahu dampak jika dia mengerjakan, dampak jika dia tidak mengerjakan, dan alasan dia mengerjakan tugas tersebut. Guru juga dengan secara sadar membuat dan menyusun materi-materi yang akan diajarkan kepada siswanya. Nah, itu tadi apa yang dimaksud dengan usaha sadar dalam pendidikan. 3. Posisi manusia dalam pendidikan adalah insan yang senantiasa berkembang. Apakah maksud dari pernyataan tersebut? Manusia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, memiliki akal serta kemampuan berpikir yang baik. Nah, jadi karena hal itulah manusia mampu untuk senantiasa berkembang. Tak hanya berkembang secara fisik, tetapi juga berkembang ilmu pengetahuannya. Nah, pola pikir manusia tersebut akan melahirkan inovasi-inovasi baru untuk masa depan. Nah, jadi karena itulah mengapa dalam pendidikan, manusia itu disebut sebagai insan yang senantiasa berkembang. 4. Sebagai calon guru, Anda tidak hanya sekedar mengajar, namun membelajarkan peserta didik. Apakah maksud dari membelajarkan? Baik. Maksud dari membelajarkan peserta didik itu adalah guru menciptakan situasi dan kondisi bagaimana agar peserta didik dapat belajar dengan baik. Guru melakukan interaksi dengan peserta didik menggunakan sumber dan bahan belajar yang telah guru pahami dengan baik. Semua itu dilakukan oleh guru dengan penuh kesadaran karena peserta didik memang ingin mengetahui dan butuh bahan pembelajaran yang ada dari berbagai sumber serta kurikulum yang telah disempurnakan tersebut. Jadi, karena hal itulah mengapa guru tidak hanya sekedar mengajar, namun membelajarkan peserta didik. 5. Jelaskan apa saja bentuk keluaran pendidikan. Lauren College menjelaskan bahwa keluaran pendidikan atau output pendidikan adalah hasil langsung dan segera dari pendidikan. Maka dapat kita pahami bahwa output atau keluaran pendidikan ini adalah hasil kinerja dari sekolah. Nah, contoh dari output atau keluaran pendidikan ini salah satunya adalah prestasi sekolah, yang mana prestasi ini dihasilkan dari proses atau perilaku sekolah. Lalu dengan output
atau keluaran pendidikan inilah maka kinerja sekolah dapat diukur kualitasnya, efektivitasnya, produktivitasnya, serta inovasinya. Jadi itulah apa saja bentuk dari keluaran pendidikan. Demikianlah jawaban saya untuk 5 pertanyaan dari mata kuliah pengantar pendidikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.